Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Mungkin sebelum kita lanjut angkapnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing bisa. Oke, berdoanya dibuka. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana? Udah puasa keberapa sih? 20 ya? Iya, 20. 20 gimana? Ada yang bolong apa full? Bolong kalau kita masukin. Bolong kenapa? Mokel kan? Datang dari bilang datang. Perempuan apa aja. Kalau gimana nih yang cowok-cowok? Saya kaum minoritas. Oh, Makanya dari doanya bingung. Oh, iya. Mas Abden, gimana? Mas, gimana pertanyaan full? Maksud saya full. Gitu ya. Iya. Oke, mungkin agar kedepannya lebih akrab, mungkin kita bisa berkenal dulu ya. Dimulai dari saya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Danamula. Teman bisa panggil saya Mas Adit atau Pak Adit. Mungkin bisa dilanjut dari Masnya atau Mbaknya. Dari siapa dulu nih? Kasih aja. Mungkin dari Masnya dulu. Nama saya Albert Mandu. Saya dipanggil Albert. Saya dari jurusan PKP. Lanjut Masnya. Kayak saya Rambutnya panjang gitu ya Mas ya? Tidak boleh gitu mas. Kan nggak semua rambut panjang cewek Mas. Saya gondrong. Silakan Masnya perkenalkan diri. Saya Ahlian, spesial kepada teman-teman juga panggil saya Ahlian. Kampusnya dari mana Mas? Jurusan Kampus saya jurusan BKUN. BKUN. Lanjut Mbaknya. Perkenalkan semua, nama saya Alfa Bertermanisa dan dipanggil Afia. Saya dari Malang, saya dari kampus UB jurusan peternakan. Halo maaf ya. Halo maaf ya Mas Afiana, halo Mas Albert. Lanjut Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Kila sebenarnya dari dipanggil Kila atau Akila dari UM jurusan kita Sama kayak Masnya, tapi beda angkatan kayaknya. Mbaknya angkatan berapa? Bertiga. Kalau Mas? Oh sama berarti. Oh kalau pernah lihat masih beda kelas mungkin ya. Bisa perkenalan nanti. Kamu kelas satu. Aku kelas E. Oke. Jauh ya. Masih kelas apa? Pasti. E F G O. Mbaknya yang Mas kelas ini kan ada berapa kelas? Sampai Nanti Mas yang bilang. sampai Oh sampai kita bisa. Oke, teman-teman semuanya udah berkenalan ya, udah saling kenal. Bapak mau tanya, apakah teman-teman sebelumnya udah pernah melakukan konseling kelompok? saya belum kalau kelompok kalau individu sudah Yang lain gimana? sama. Mungkin sini Bapak menjelaskan lagi ya. Jadi di sesi konseling kelompok ini nanti teman-teman akan saling berbagi cerita dan juga saling mendengarkan. Nanti akan silakan berpendapat atau bertanya, dan teman-teman nggak perlu takut atau khawatir buat bercerita. Dan nanti Bapak harap teman-teman semua yang ada di sini itu untuk dapat menjaga kerahasiaan dari teman-teman yang ada. Jadi cerita apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti, teman-teman jangan seperluaskan ke publik. Dan yang apa diceritakan di sesi konseling kali ini hanya kita yang ada di ruangan ini yang tahu. Apakah dapat dipahami teman-teman? Dan buat sesi konseling kali ini mungkin bisa kita batasi ya. Kira-kira teman-teman butuh waktu berapa menit nih? 25 menit sepakat semuanya? 30 sepakat. Oke.
sepakat, apakah udah siap buat melakukan sesi konseling? Siap. Oke, kalau semuanya udah siap, buat sesi konseling kali ini kita mulai ya. Oke, jadi mungkin teman-teman setelah ini bisa menceritakan secara umum dulu apa yang bakal mungkin dirasakan, apa masalahnya secara garis besar aja. Mungkin dimulai dari siapa dulu? Dari saya dulu jadi garis besar masalah saya itu apa ya? Saya merasa kecewa kalau orang lain tidak memilih dari saya. Lalu mungkin lanjut Mas Alfian. Jadi masalah saya dimulai dari Pak karena saya sekarang semester 4, banyak semester 4 dan sebenarnya saya benar semakin hari saya itu semakin berat hidup kuliah, tidak seperti awal semester yang mana di awal semester itu saya sangat terbuka sekali gitu. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya di semester saya. Namunnya tanya semakin bertambahnya hari di semester kali itu sangat berat gitu. Bagi sekarang baru tes, ya saya sangat berat sekali. Jadi bisa dibilang semakin lama semester semangat Mas Alfian itu semakin turun gitu ya. Ya. Itu tambah. Kalau dari saya Pak, saya tuh punya teman ini kalau saya deketin mau saya akrab, tapi dia makan jauh. Saya bingung harus gimana. Terus cowok Kalau Mbak ya, akhir. Kalau saya sendiri hampir mirip sih kayak Mas Alfian sebelumnya. Saya ini lebih ke lebih sering mendengarkan cerita orang tuh jujur sedikit capek. Jadi naruhnya ke diri kita juga capek gitu. Jadi kadang capek, kadang istirahat terus kayak gitu. Oke teman-teman, dari masing-masing teman-teman udah menceritakan secara garis besar apa permasalahannya mengalami dan buat sesi konseling kelompok kali ini tuh nggak mungkin kan buat kita membahas keempatnya, mungkin kita bisa fokuskan pada satu permasalahan saja. Kira-kira menurut teman-teman permasalahan apa nih yang mau kita bahas? Mas Alfian, ada Mas Alfian ya? Kenapa tuh Mas Alfian? Karena apa ya, masalah perkuliahan tadi mungkin harus diatasi karena berpengaruh ke aktivitas sehari-hari yang berbeda. juga mungkin ada yang sudah berhenti dari sana. Gimana Mas Alfian? Ada teman-teman menunjuk Mas Alfian? Apakah bisa saja? Kalau Mas Alfian bersedia, mungkin Mas Alfian bisa menceritakan lebih lanjut tentang Saya sedikit mengulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Sebenarnya saya ini kan semester ini kan seperti kurang apa namanya kurang motivasi, kehilangan semangat gitu karena saya merasa karena saya berat gitu di semester ini sekarang karena ya gitu mungkin dari segi kan semakin ya bukannya begitu ya mungkin menurut saya nggak segitu banyak ya Pak, cuman menurut sangat menguras energi sekali dan lalu saya di jurusan mereka ya karena di praktikum itu selalu mendengar cerita orang lain gitu sekarang saya juga sangat apa namanya menguras energi sekali gitu loh. Padahal di ini memang akhirnya membuat saya itu kehilangan motivasi yang semangat untuk berkuliah. Tidak seperti yang awal semester kemarin. Itu kan apa namanya saya sangat semangat sekali gitu loh. Ketika mau masuk ke kelas, setidaknya saya sudah bersama dari itu meskipun belum disediakan materi oleh Bapak Ibu pengajar, setidaknya saya sudah mencari di media sosial ya. Meskipun saya sangat aktif sekali di dalam kelas, tapi saya dapat
Oke, saya dapat memahami apa yang Mas Alfian rasakan karena ya setiap kita masih sembuh otomatis tugasnya juga tambah berat gitu kan. Dari teman-teman nih dengan cerita dari Mas Alfian tadi, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Oke. Sebenarnya sama Mas Alfian ya. Hal apa sih yang biasanya buat Mas Alfian itu kayak, kan kalau tadi lemes ya karena pengaruh puasa juga. Apa yang biasanya buat Mas Alfian itu jadi lebih mood, terus kayak semangat gitu loh menjalani aktivitas? Mungkin kalau dari awal dulu ya Bang, itu saya semangat itu kan apa ya, karena sudah saya niatkan gitu dari awal, tapi lama-lama aja niat saya itu malah hilang gitu loh. Ini tidak semangat ketika ditanya kira-kira apa yang membuat semangat untuk saat ini, sepertinya belum ada. Dari teman-teman yang lain, Saya akan masalah. dari Mas Alfian sendiri ya, saya mau bertanya ketika menghadapi perkuliahan ya, materi segala macam, terus Mas Alfian menganggap diri Mas Alfian masih terlalu, rasanya itu kayak gimana? Terus gimana Mas menghadapi situasi seperti itu? Awalnya sih saya tidak peduli ya bahwasanya ini saya pasti atau tidak yang kelas. Saya ada di pikiran saya itu yang penting saya ada sesuatu yang saya langkah gitu loh. Dan saya juga cenderung orang yang menghindari konflik gitu. Takutnya kalau saya ikut diskusi nanti malah ya kemana-mana gitu loh. Jadi saya menjadi komunikasi yang penting ada yang saya tangkap dan ada yang saya berulang. Kalau tadi, silakan Mas Alfian. Maaf ya Bu. Jadi kayak bodo amat, yang penting aku masuk udah absen, nanti materi sedikit terus nanti belajar lagi. Nah, Bodo amat gitu. untuk yang sekarang itu malah nggak ada apa-apa gitu. Dan dalam kelas ya cuma untuk memenuhi absen gitu aja. Kalau dari saya, apa ada faktor lain menurut Mas kayak yang membuat Mas capek selain dalam segi perkuliahan gitu? Di luar, maksudnya di luar konteks perkuliahan ya, faktor yang faktornya. Saya rasa tidak ada. Sebenarnya tidak. Saya hanya ini loh apa? Kayak merasa kalau rasanya semester ini itu sebenarnya tidak seperti semester yang dulu dan semester 4 sangat sedikit katanya loh tambah berat gini gitu kan. Dan ada start of ini juga ketika mau overthinking, kalau bahasanya semakin tambahnya semester itu semakin berat. Kalau izin, Silakan Mbak. kalau saya kan juga mahasiswa sama kayak Alfian, saya juga pernah merasakan di fase Mas Alfian kayak lagi masuk kuliah, tapi saya pas itu ketepatan saya mengikuti suatu sebuah organisasi kayak gitu. Jadi saya menemukan kalau studi saya ya mungkin bisa Mas Alfian cari juga, mungkin Mas Alfian juga ikut organisasi atau apa yang buat Mas Alfian itu jadi kebagi pikirannya dan membuat pikirannya banyak dan menjadi faktor kalau capek, jadi berakibatkan ke kuliah. Mungkin ada pengalaman sama juga ya. Ada tentunya juga yang Mbak Afia katakan yang disebut teringat juga. Saya lihat juga di organisasi ya, karena kalau dikatakan
menurut saya ya gitu. Jadi menurut saya tidak seperti itu ya. Karena fans di kuliah cuma pas waktu itu ada sebuah acara ya dari organisasi saya. Harusnya saya lebih sebaiknya gara-gara itu saya seperti kecanduan gitu loh untuk tidak masuk ke kelas. Ya rasanya ini sebenarnya gitu. Oke, teman-teman, saya sedikit klarifikasi lagi ya ke Mas Afred. Jadi yang sebenarnya bikin semangat Mas Afred turun itu ketika di pertengahan semester tadi ya, Mas Afred menemukan tugas-tugas yang berat gitu kan. Jadi Mas Afred beranggapan bahwa semakin bertambah semester maka tugasnya juga akan semakin berat gitu ya. Akhirnya semangat Mas Afred turun terus juga. Jadi ikutan malas dan meninggikan tugas gitu ya. Oke, kalau dari teman-teman gimana tanggapannya? Kan tadi Mas Afian berpikir kayak kalau pertama semester tugasnya akan semakin berat, jadi Mas Afian juga kayak semangatnya jadi turun, malas gitu. Dari jiwa kan kita manusia itu kayak kan selalu mendaki gitu ya, selalu naik tangga ya, nggak ada tuh namanya hidup tuh kita turun stabil, pasti ada naiknya, pasti ada rasa capeknya, pasti ada rasa malasnya, dan itu sebenarnya wajar. Cuman bagaimana diri kita mengontrol itu semua sih mas? Ya, jadi kan ketika kita mencapai fase bertambah dewasa, bertambah juga level rintangannya, pasti Mas Afri juga punya suatu mimpi, ya kan? Mimpi yang besar, mimpi yang tinggi, dan suatu mimpi yang tinggi kan nggak mungkin kalau kita di awal itu hanya santai-santai saja, gitu. Kalau menurut Mas Afrian, logis tidak orang yang sukses nanti diimbangi dengan usaha yang timid-timid gitu. Seperti yang biasanya diceritain, misalnya itu mereka bisa di saat itu mereka cuma bisa gak main-main gitu. Ya betul-betul. Kalau dari Mas Abang gimana, mungkin ingin memberikan tanggapan? Saya menanggapi tapi ini bertanya. Berarti Mas Adrian kan bilang tugasnya semakin berat semakin berat. Berarti Mas Adrian ini bisa dibilang kayak was-was atau gimana? Mungkin maksud dari Mas Abang itu apakah Mas Arfian kayak semakin takut ke depannya, takut tugasnya tambah berat gitu? Ya, ada kayak tentang itu. Kalau nanti di masa 5-6 sudah Berarti cemas banget. Terus emang udah ada buktinya mas, kalau misalnya mas bakal ngerasain apa yang mas Afian takutin gitu. kalau dengan bukti tidak, saya bisa bukti secara apa namanya menarik, saya mau sebenarnya, tapi mungkin bisa udah bukti secara analisis di kurikulum di politika ya, di semester atas itu ya, namanya SMI-nya Proposal. nanti kalau jadi Skripsi. di amati saya sangat merasa ya saya ingin menjadi situ. Tapi kan mas Afian masih membayangkan, Iya sih. masih tenggelam dalam bayangan mas Afian sendiri. Mas Afian belum merasakan di sana nanti bakal terjadi hal yang hari ini mas Afian rasakan atau tidak. Kita kan mungkin Mbak Arfian kita ingin memberikan tanggapan gitu. Iya, saya juga sama mas, saya juga merasakan hal yang sama, kayak mungkin semester kita sama ya ini ya. Ini berapa bulan kan teman-teman? Empat ya, sama berarti. Saya juga memiliki apa ya,
overthinkingnya sama kayak Mas Afrian. Mungkin Mas Afrian ini kan Mas Afrian masih punya teman sekelas, punya teman dekat mungkin. Pasti yang menjalani itu nggak sendirian. Mungkin udah sharing-sharing sama temennya. Karena kalau kita jalannya bareng-bareng itu mungkin lebih gak kerasa untuk melewati rintangan-rintangan yang lebih berat. Jadi bisa diobrolkan sama teman-temannya, sharing-sharing. Karena gak mungkin melakukan sendiri. Ini sih ada ini benar ya. Iya, Mas Afrian. Ada sebenarnya cerita yang diberikan dia, cuman kalau teman-teman saya pasti tidak ada yang terbaik gitu kan. Cuman ketika saya berbuat bersama dia gitu, itu dia juga ikutan malah ada Oh, aduh. dalam musik dia ada teman terus kata-kata yang terakhir itu ada kata melambang ada istilah kocak gitu. Ini bercanda mungkin Mas. Saya menganggap badannya apa ya gimana ya ngomongnya Ini sedikit yang saling gimana gitu kan. gimana gitu. Kayak gak bisa didefinisikan gitu. Ada yang rencana awalnya ingin bagaimana caranya untuk berjuang baru tapi dia malah stand up. Oh itu ya saya. Tapi akhirnya teman Mas Afrian itu ngebantu Mas Afrian apa enggak akhirnya? Iya sering membantu juga gitu. Jadi saya bersama. Iya, mungkin itu salah satu cara mengekspresikan untuk disayang meskipun ada kocak gitu. Kan itu salah satu ekspresi. Kayak love language-nya. Pusing gitu maksudnya. Word affirmation. Bisa jadi gitu. Bisa saya Biar Mas Afrian gak tertekan cuma satu. Iya, jadi kayak ada blur atau bluring. Tapi tetap maksudnya tetap Mas Afrian itu dia bisa dianggap teman untuk bisa diajak jalan bareng kan? Saya rasa bisa. Ini bisa mengurangi yang tertinggi itu tadi kalau jangan sama dulu. Kalau mengurangi sih terkadang iya, tapi juga terkadang malah menambah juga. Malah kayak mengingatkan sesuatu yang seharusnya tidak bisa pikir gitu. Oh, seperti itu. Ini udah deket banget ya, jadi kayak Iya. jadinya campur-campur. Menurut saya kalau kita sih mungkin emang karakternya yang teman saya aja gitu. Ini emang dia sangat humble sekali di kelas itu. Kenapa? Mungkin dia sangat humble sekali di kelas. Kalau dari Mas Talbot mungkin ada yang memberikan tanggapan lain. Mungkin bisa Mas Afrian itu apa ya? Nanyai butuh-butuhan atau skripsi atau akan melalui saudara dekat Mas. Jadi selain teman bisa. Nah, juga saya mau tanya Mas Afrian kalau di kuliah ini tinggal di kos kontrak atau nah mungkin ada teman sekamar Mas Afrian atau saat sama Mas yang udah melewati fase-fase itu seperti ada mungkin asisten dosen yang Mas Afrian kenal dekat. Saya sering tanya-tanya juga kepada mereka dan juga sering tanya kepada jurusan saya yang punya Indonesia University. Sering tanya-tanya kepada mereka susahnya dalam skripsi seperti apa, lalu susahnya di IM seperti apa. Saya sering tanya-tanya mereka. Yang membuat saya bisa menggambarkan
kapan-kapan bisa sharing tentang manfaatnya apa, terus pengalaman yang didapat apa pas AE, pas skripsi itu apa pengalaman baik apa, hikmah apa yang didapat. Mungkin bisa sharing tentang itu. Atau biar bisa menghindari hal yang dilewati hidup yang sulit itu. Mas saya sulit ini berarti kamu harus kayak gini. Jadi Mas Arya nanti tanya, gimana cara hindari ini nanti biar nggak dia terus nggak dia menguji. Betul juga ya. Gimana misalnya? Iya, betul juga ya teman-teman. Saya malah nanya hal yang gak enaknya aja gitu. Hal seru yang baru teman-teman. Mungkin bisa dicoba itu sarannya. Oke, dari tanggapan dan saran dari teman-teman tadi, apa nih yang Mas Sofyan dapatkan? Yang saya tangkap dari pandangan sampai rasanya kita perlu overthinking dulu lah. Jadi apa ya, caranya aja dulu dan mungkin harus ada sesuatu yang memberatkan, bisa ada teman-teman yang mengalami yang sama dan bisa ikut bersama-sama. Benar Mas Sofyan, kan yang perasaan Mas Sofyan semakin semester semakin berat tuh memang benar juga sih, tapi kan semakin hari keterampilan Mas Sofyan juga ikut berkembang gitu kan. Dari teman-teman apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Sudah mungkin cukup. Kalau dari Mas Sofyan gimana? Apa masih ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya keluarnya ya Pak, sebenarnya saya lupa mau menyampaikan apa. Sebenarnya hanya hari ini saya Buat sesi konseling ini gimana? Apakah sudah merasa cukup? Oke, merasa cukup ya. Oke, kalau dari teman-teman semuanya sudah merasa cukup, mungkin buat sesi konseling kali ini bisa kita akhiri ya. Untuk melihat waktu juga sudah hampir habis tadi kesepakatan di awal, mungkin buat sesi konseling kali ini kita akhiri. Terima kasih buat teman-teman sudah aktif bertanya dan berpendapat pada Mas Sofyan, dan buat Mas Sofyan juga terima kasih sudah mau berbagi cerita. Dan buat sesi konseling kali ini kita akhiri, dan kita akan melakukan sesi konseling pertemuan berikutnya. Nanti kita akan atur lagi jadwalnya, kita akan membahas permasalahan dari anggota yang lain. Oke, apakah semuanya sudah dapat dipahami? Terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.